فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini pembagian hadits makbul dari sisi pengamalan dan tidaknya. Kalau sebelumnya kita bahas makbul itu dari sisi kesahihan atau tidaknya. Iya. Sekarang di sini dibagi lagi oleh penulis dengan bagian yang lain. Ini taksim untuk hadits makbul yang lainnya. Min haits al-ma'muli bihi wa ghair al-ma'muli bihi. Yang mana yang diamalkan dan yang mana yang tidak diamalkan. Iya. Ini pembagian lain ya. Jadi kalau pembahasan yang pertama di situ di halaman 11 pembagian lain untuk hadits makbul. Pembagian lainnya itu namanya taksimu al-makbul min haits al-ma'mulu bihi wa ghairu ma'mulin bihi. Pembagiannya dari sudut yang mana yang diamalkan dan yang mana yang tidak diamalkan. Iya. Ada sebagian dari hadits sahih, tidak ada diragukan, dia sahih. Tapi tidak diamalkan. Kenapa? Nah, ada beberapa sebab. Di antara sebabnya di sini. Iya. Karena mungkin dia sudah mansukh atau mungkin karena ada hadits lain yang mananya menyelisihinya. Dan ada satu hal yang tidak disebut oleh Ibnu Hajar di sini, padahal itu sebenarnya populer di buku-buku tentang ilal, yaitu hadits itu tidak diamalkan lagi oleh para ulama, ditinggalkan pengamalannya. Ya, ketika tidak diamalkan itu berarti itu ada kelemahan di hadits itu, atau memang sudah terhapus dari hukumnya. Dan itu disebut oleh At-Tirmidzi di awal pembahasan tentang ilal beliau dan diterangkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Baik. Ya maksudnya di sini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Tsummal maqbulu in salima minal mu'aradah fa huwal muhkam." Baik. Jadi hadits makbul itu ada yang disebut dengan nama hadits al-muhkam. Ada yang disebut dengan nama hadits al-muhkam. Iya. Al-muhkam itu artinya yang hukumnya tetap. Tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang menyelisihinya. Dan kebanyakan hadits-hadits itu masuk di dalam pembahasan muhkam. Kebanyakannya. Jadi hukum sudah tetap, sisa diambil petikan hukum saja. Itu muhkam namanya. Baik. Wa in urida bimithlihi fa in amkana al-jam'u fa huwa mukhtaliful hadits. Sekarang kalau dia mu'aradah dengan semisal dengannya. Jadi di sini yang dibahas ini kalau dia diselisihi oleh hadits semisal. Tapi kalau dia diselisihi oleh hadits tidak semisal, hadits lemah, ya lemah tidak diterima. Yang dipakai adalah hadits yang apa? Yang sahih kan begitu. Nah, ini yang mu'aradah ini hadits semisal. Maksudnya sama-sama hadits makbul. Bukan sama-sama sahih ya saya bilang. Tapi sama-sama hadits apa? Makbul diterima. Karena hadits makbul sama-sama diamalkan. Kan begitu? Iya. Baik. Kalau misalnya terjadi mu'aradah, pertentangan, apa tahapannya? Tahapannya ada 4. Yang pertama, fa in amkana al-jam'u fa mukhtaliful hadits. Kalau mungkin dikompromikan, nah itu jenis namanya mukhtalaful hadits. Itu namanya mukhtalaf al-hadits. Baik. Kalau tidak mungkin dikompromikan, ada 3 kondisi kalau tidak mungkin dikompromikan. Ya kalau tidak mungkin dikompromikan pasti ada satu yang kuat. Nah, kata beliau, aw thabata al-mutaakhiru fa huwa an-nasikh wal akharu al-mansukh. Atau kalau misalnya salah satunya adalah nasikh yang menasakh dan satunya mansukh, maka diambil yang nasikh, dibuang yang mansukh. Ini tahapan yang kedua. Kalau tidak bisa, tidak bisa dikompromikan, tidak diketahui mana nasikh dan mansukh, maka yang ketiga ditarjih.
Dilihat yang mana yang paling rojih dari dua ini. Kalau tidak bisa maka yang keempat namanya tawakuf. Namanya apa? Tawakuf. Jadi itu 4 hal. Baik. Ini kesimpulan dari ucapan Ibnu Hajar di sini. Sekarang saya detailkan. Tadi muhkam sudah dipahami ya. Apa itu muhkam tadi? Hadits yang tidak ada mu'aradah, tidak ada yang menyelisihinya. Itu kebanyakan hadits dari qabil muhkam. Baik, berikutnya kalau ada mu'aradah, kalau bisa dikompromikan, itu pembahasan namanya mukhtalaful hadits. Itu pembahasan disebut namanya pembahasan apa? Mukhtalaful hadits. Iya. Contoh yang populer yang disebutkan adalah seperti hadits la adawah wala tiara. Tidak ada penularan dan tidak ada tiara. Sedangkan datang di dalam sebagian riwayat Nabi SAW perintah firra minal majdun, firra minal majdum, firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang penyakit kusta seperti kamu lari dari apa? Singa. Ini dikatakan tidak ada penularan, tapi di sini disuruh lari dari orang yang ada penyakit. Ini bertentangan atau tidak? Dohirnya bertentangan. Itu disebut dohirnya apa? Bertentangan. Tapi bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Jelas ya? Bahkan sebagian ulama itu yang paling populer di sini mengkompromikan itu adalah Al-Imam Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah rahimahullah. Iya. Bahkan beliau berkata, saya tidak mengetahui ada 2 hadits dari Nabi yang bertentangan. Ya kalau ada yang mengatakan ada 2 hadits bertentangan, bawa ke sini. Saya akan kompromikan. Dia selalu ada cara mengkompromikan. Ya, itu yang paling terkenalnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini sekarang bagaimana mengkompromikannya ini? 2 tadi hadits itu. Satu mengatakan tidak ada penularan. Satunya menunjukkan seakan-akan menunjukkan penularan. Dan Nabi SAW ketika ditanya ada unta yang kudisan bergaul dengan unta yang sehat, ternyata yang unta yang sehat menjadi kudisan juga. Menjadi unta kudisan juga. Nah, itu kira-kira bagaimana cara mengkompromikannya. Maka itu ada beberapa cara masalik para ulama di dalam menjamak. Iya. Baik. Jadi ada yang mengatakan bahwa hadits la adawah, tidak ada penularan. Itu maksudnya tidak ada penularan dengan sendirinya. Tapi penularan itu dengan apa? Takdir Allah. Jelas ya? Penularan itu ada. Makanya kita diperintah untuk lari. Agar supaya lari dari orang yang kusta supaya kita tidak terkena. Ya. Adapun hadits tidak ada penularan maksudnya tidak ada penularan dengan sendirinya. Penularan itu dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Nah, ketika onta kudisan itu bergaul dengan onta sehat menjadi kudisan, maka orang-orang berkata, oh ini kalau begitu ini menularkan. Iya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, baik yang pertama siapa yang menularkan kepadanya? Betul, ini yang kudis ini menularkan kepada yang sehat. Anggaplah seperti itu. Sekarang yang pertama kudisan ini, dia dapat tularan dari mana? Kan dari ketentuan Allah kan? Kan begitu? Ya, makanya dia katakan tidak ada penularan dengan apa? Dengan sendirinya. Tapi semuanya dengan ketentuan Allah. Itu cara kompromi yang pertama. Dan itu yang ditempuh oleh Ibnu Salah. Oleh Ibnu Hajar beliau tidak seperti itu cara pandangannya. Ibnu Hajar beliau anggap la adwa itu di atas umumnya. Tidak ada penularan. Betul, tidak ada penularan. Adapun diperintah lari dari singa, diperintah lari dari orang kusta seperti lari dari singa, itu bagi Ibnu Hajar itu saddud dari'ah. Jelas ya? Jangan sampai dia kena kusta dengan takdir Allah, akhirnya dia merusak keyakinannya, mengatakan bahwa ada penularan. Jelas ya? Ada penularan. Ini cara Al-Hafidz Ibnu Hajar mengkompromikan. Iya. Dan ada cara yang lain disebutkan, tapi itu dua yang populer.
Dua yang populer. Dan ini dari pembahasan i'tiqadiyah juga ada dibahas ya di buku-buku tentang apa? I'tiqad. Tapi secara umum di sini masuk ke dalam ketentuan dari sudut keimanan bahwa segala sesuatu itu dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terjadi itu dengan sebab dari Allah Subhanahu, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mengkompromikannya ada. Cara mengkompromikannya. Ya kalau mau bahas tentang ini, itu yang paling jagonya Ibnu Khuzaimah. Yang ada karya tulisnya itu Imam Syafi'i rahimahullah. Terus ada Ibnu Qudaybah. Dan yang paling populer adalah Imam At-Tahawi. Dalam kitab beliau Syarah Mushkil Athar. Itu berjilid-jilid tuh. Itu kalau ingin membaca cara-cara mengkompromikan di tengah para ulama. Dan ini berjalan ya di buku-buku fikih dan lainnya itu ada terkait dengan hal tersebut. Baik, kalau tidak bisa dikompromikan. Ini pembahasan berikutnya. Ini yang disebut dengan an-nasikh wal mansukh. Ada namanya an-nasakh. An-nasakh itu secara bahasa itu artinya al-izala war rafa. Dihilangkan, diangkat. Itu secara bahasa. Misalnya nasakhatis syamsu ad-dilla. Iya. Matahari itu menasakh bayangan, maksudnya menghilangkannya. Menghilangkannya. Baik. Dan kadang bermakna naql, dipindahkan. Memindahkan. Jadi dari kebanyakan itu kalau mendefinisikan nasakh secara istilah, itu dia katakan bahwa nasakh itu adalah rafa hukmin syar'i mutaqaddim bi hukmin syar'in mutaakhir. Iya. Adalah mengangkat hukum syar'i yang telah dahulu dengan hukum syar'i yang datang belakangan. Datang belakangan. Jadi nasikh dan mansukh itu selalu ada dua hukum. Ada hukum pertama dan ada hukum apa? Kedua. Hukum yang pertama yang terdahulu itu dihapus dengan hukum baru. Hukum baru. Jelas ya? Baik. Di hukum yang pertama, di dahulu, itu dikasih hukum innamal ma'u minal ma'. Air itu dari air. Itu hukum pertama. Jadi orang kalau dahulu di hubungan suami istri, kemudian si suami misalnya tidak keluar, maka itu tidak ada wajib mandi. Karena harus ada keluar baru apa? Mandi. Itu hukum awal dulu. Setelah itu hukum ini dihapus. Dihapus. Hukum yang terakhir, kapan sudah terjadi hubungan suami istri, walaupun tidak keluar, maka tetap wajib mandi. Itu hukum yang terakhir. Jelas sampai sini? Nah, itu begitu cara nasikh dan mansukh. Iya. Contoh-contohnya. Baik. Nah ini dari ilmu yang besar ya, dia pembahasan fikih karena ini dari ilmu yang mendalam. Ya karena itu disyaratkan di kalangan orang yang ahli hadits, ahli fikih, dia harus paham ini terkait dengan nasikh dan mansukh. Karena itu suatu hari Ali bin Abi Thalib disebutkan melewati seorang tukang kisah. Ya, maka Ali bertanya kepadanya, kamu ini ngerti nasikh dan mansukh? Kata orang yang tidak. Kata Ali, halakta wa ahlakta. Kamu telah binasa dan akan membinasakan orang lain. Jelas ya? Karena dia cerita-cerita aja, dia tidak tahu hukum dia. Mana yang terdahulu, mana yang belakangan. Akhirnya dia mencampur adukkan di tengah manusia. Baik. Iya. Seperti misalnya nasikh dahulu. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Nabi sendiri yang terangkan, dulu aku melarang kalian dari ziarah ke kuburan. Sekarang silahkan berziarah ke kuburan. Berarti ada hukum yang dihapus, ya kan? Dahulu dilarang, sekarang silahkan. Sebab itu mendekatkan atau mengingatkan kepada akhirat. Dan ini banyak lagi ya pembahasan-pembahasan
tentang nasikh dan mansukh. Jadi kalau diketahui mana nasikh dan mansukh, maka diambil yang nasikh, ditinggalkan yang apa? Yang mansukh. Dan ini sekali lagi pembahasan ilmu tersendiri. Iya. Ini pembahasannya panjang ya, nasikh dan mansukh ini. Termasuk dari kedetailan ilmu fikih sebenarnya. Iya, ditulis oleh para ulama dari masa ke masa buku-buku. Ada nasikh wal mansukh karya Ibnu Syahin, Al-I'tibar fin nasikh wal mansukh min al-athar karya Al-Hazimi. Iya. Ada karya Al-Ja'bari dan dari Masyayikhuna Hafidz Al-Hakami rahimahullah, beliau punya mandhumah tentang nasikh dan apa? Mansukh. Iya. Dan itu luar biasa ya mandhumah beliau itu, karena beliau kumpulkan dari berbagai bentuk nasikh dan mansukh dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau tidak bisa dinasikh dan mansukh, tidak diketahui mana nasikh dan mansukh, ya maka berikutnya wa illa fat tarjih, maka ditarjih, dirajihkan salah satu dari riwayat tersebut. Tarjih ini termasuk pembahasan ilmu usul fikih yang mendalam. Iya. Karena cara merajihkan itu banyak cara, banyak metode. Banyak metode. Al-Hazimi menyebutkan cara mentarjih ada sekitar 50 bentuk mentarjih. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi di dalam nukat beliau, dalam Taqyid wal Idah. Dan beliau sebut lebih dari 100 bentuk mentarjih. Cara mentarjih. 100 bentuk. Ya, Suyuti dia berikan hal global. Ya, hal global. Cuman saya di sini memberikan contoh-contoh ya, ringkas mentarjih. Misalnya ada 2 riwayat. Satunya dari riwayat para ulama ahli hafalan semua tingkat pertama. Yang satunya hasan. Yang mana didahulukan, yang sahih atau yang hasan? Yang sahih didahulukan. Itu bentuk tarjih. Jelas ya? Ada bentuk tarjih kadang dilihat pada itu tadi keadaan rawi ya. Kadang dilihat pada cara rawi ya. Sanad yang pertama semuanya pakai haddatsana. Dan yang kedua pakai an. Banyak pakai an. Nah, maka didahulukan yang pakai haddatsana. Nah, itu bentuk dari apa? Bentuk dari tarjih. Iya. Dan kadang di tarjih itu ada hadits 2, ada yang am, ada yang khas. Misalnya. Makanya pada mana yang khas didahulukan daripada mana yang am. Iya. Kemudian bentuk tarjih dari sudut ini lebih mencocoki maksud syariat, ini lebih meringankan, atau ini lebih abra' lidhimmah. Iya. Ini lebih aman, ihtiyati. Nah, itu semua ada metode-metode dalam mentarjih. Dan seperti yang saya katakan tadi, jumlahnya banyak. Ada yang menyebutnya sampai 100. Dan ini lebih dekat di pembahasan ilmu usulil fiqh. Iya. Baik, kalau tidak bisa ditarjih, maka tawakuf. Ya, seorang tawakuf. Tapi tawakuf ini belum pernah saya sendiri selama saya belajar, dan yang saya ketahui itu sedikit sekali. Tapi saya tidak pernah ketemukan ada dari ulama yang tawakuf di dalam pembahasan. Ya, biasanya mereka mentarjih. Ada yang mentarjih. Kalaupun misalnya ada yang tawakuf dari sebagian ulama, itu dia tawakuf dari sudut tertentu. Tapi bukan artinya di ulama yang lain tidak ada yang membahasnya. Atau tidak ada yang bisa mentarjihnya. Jelas sampai situ? Baik. Jadi ini tingkatan-tingkatannya di dalam riwayat. Dan ini kita sudah selesaikan dari pembahasan hadits maqbul.